Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa Net TV program Oase yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah kalau kita mengikuti jejaknya Nabi, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Para pemirsa Net TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di dalam satu kitab, yaitu kitab Fadilul Amal yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Dikisahkan, suatu ketika maunya Nabi berkhutbah, naik di atas mimbar, naik tangga pertama, Rasulullah berkata amin. Naik lagi tangga kedua, Rasulullah berkata amin. Bahkan sampai naik ke tangga ketiga, Rasulullah berkata amin. Mendengar seperti itu, ada salah seorang sahabat yang penasaran. Siapa di antaranya? Dia adalah Umar bin Khattab. Ini Umar bertanya-tanya, kok bisa ini Rasul naik di atas mimbar mengucapkan amin, amin, amin? Ada apa gerangan? Tidak ada orang yang berdoa, tidak turun juga hujan. Kok bisa Nabi mengatakan seperti itu? Setelah Nabi berdakwah, lalu kemudian datanglah sahabat. Ya Rasulullah, ada apa Umar? Meluk kau makutana, mau kak bertanya? Silakan. Ya Rasul, tidak biasanya engkau naik di atas mimbar, lalu kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Tidak ada juga turun hujan, tidak ada orang berdoa. Kok bisa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, wahai sahabatku, jika sekiranya engkau punya telinga seperti apa yang saya miliki, maka engkau akan mendengarkan doa malaikat Jibril. Jadi tadi malaikat Jibril datang berdoa membawa 3 doa. Ini berarti kalau malaikat Jibril berdoa lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah, maka yakin dan percaya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah ketiga doa malaikat Jibril? Dan inilah yang menjadi pembahasan pada program kita kali ini. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang apabila mendapati orang tuanya, masih hidup orang tuanya, atau di antara salah satunya, lalu kemudian dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah berkata, amin. Nah hadirin, para pemirsa Net TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita masih memiliki orang tua, atau di antara salah satunya, ayo berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, kalau hari ini kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita, maka surga akan menanti diri kita. Contohnya, di rumah kita ada orang tua tak lagi sakit-sakit, batuk-batuk, tak rokok-rokok. Silahkan berbuat baik sama orang tua tak. Insya Allah surga akan menanti buat diri kita. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, ridallah fi ridal walidain, suhtallah fi suhtal walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Para pemirsa Net TV, program Oase yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hitam jidat tak mesumpajang, sering ke masjid, sering ke sholat duha, rajin ke sholat tahajud, puasa Senin Kamis lancar. Demi Allah, kalau kita durhaka kepada orang tua, jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan baginya.
Buktinya, pemirsa sekalian. Satu ketika ada sahabat Nabi. Ini sahabat di mana Nabi berdakwah, di sini ada ini sahabat. Di mana itu Nabi berada, pimpin sholat apapun itu, maka di belakang ini ada sahabat. Tapi sayang seribu sayang, begitu ini sahabat meninggal dunia, dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini ada sahabat namanya Alqamah. Sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian? Ada sahabat, dia tuntun ini Alqamah. Wahai Alqamah, ikut ko. La ilaha illallah. Lalu apa yang kemudian dikatakan Alqamah? Alqamah hanya ikut. La, tidak bisa. Kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada sahabat namanya Alqamah. Tapi heran tongas saya, kenapa tong itu bisa mengucap akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau begitu ayo ke rumahnya kita sama-sama. Kemudian datanglah ini Nabi bersama dengan para sahabat. Dia duduk di samping kanannya Alqamah. Lalu kemudian Alqamah dibisi sama Nabi. Wahai Alqamah, ikut ko. La ilaha illallah. Alqamah hanya mengatakan la, tidak bisa. Ini Nabi penasaran. Weh, mana bisa ini sahabat? Rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis. Oh, kenapa tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lalu apa yang kata Nabi? Pasti ada salahnya ini sahabat. Tidak mungkin ini sahabat seperti ini. Akhirnya dicari informasi, disebar informasi. Ternyata didapat. Ternyata cek, oh ini Alqamah. Semenjak sudah menikah, lebih dia sayang istrinya ketimbang orang tuanya. Sehingga Alqamah merasakan, sehingga ibunya Alqamah merasakan sakit hati. Dalam keadaan seperti itu, dihadirkanlah ibunya Alqamah. Ditanya sama Nabi, wahai ibunya Alqamah, ini anakmu Alqamah lagi sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian bahasanya ibunya Alqamah mengatakan, ya kira-kira kalau kita orang Makassar, penrasa no. Begitulah yang terjadi. Karena itu ya Rasul, itu Alqamah memang durhaka kepada saya. Untuk kelanjutan ceritanya, insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan tetap di program Oasis Net TV. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.